Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi pas istirahat udah pada jajan dan makan? Belum. Kenapa belum? Hari ini apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua? Agus, kenapa? Oke, cuma Agus doang? Ya, sama Aan. Oke, 2 orang ya. Baik, kita doakan ya, semoga Aan dan Agus semoga cepat sehat dan dapat berkumpul kembali bersama kita semua di sini. Mulai pembelajaran, Ibu mau ngecek kesiapan belajar kalian terlebih dahulu ya. Pertama, dilihat dari kerapihan pakaiannya. Coba lihat pakaiannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, coba cek di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Kemarin pada piket gak? Selanjutnya yang terakhir, coba posisi duduk kalian diluruskan dan disamakan dengan posisi duduk temannya yang ada di depan ya. Supaya apa? Supaya kalian terlihat rapi dan nyaman saat kegiatan belajar hari ini. Sudah? Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan berdoa. Baik, semoga kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Pertama-tama, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan asesmen diagnostik non-kognitif dengan tujuan untuk mengetahui gaya belajar kalian. Silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian di-scan barcode yang ada di layar. Untuk isi asesmennya terdiri dari 10 pertanyaan saja ya. Waktu pengerjaannya 5 menit, apakah cukup? Kalau cukup, mulai dikerjakan dari sekarang. Apakah sudah selesai? Baik ya, terima kasih yang sudah mengerjakan. Nah, tadi sudah disebutkan di awal ya, materi kita hari ini yaitu sistem pertahanan keamanan negara. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang posisi, tugas, tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, coba di sini Ibu ingin merefresh kembali ya ingatan materi kalian. Apakah ada yang masih ingat contoh bentuk tugas tanggung jawab sebagai warga negara? Ya, silakan Cika. Betul ya, kita kasih tepuk tangan dulu apa yang disampaikan oleh Cika. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Cika seperti membayar pajak, menaati peraturan hukum, dan bela negara merupakan contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama ya, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pada hafal gak lagunya? Silakan berdiri terlebih dahulu ya. Siap mengeluarkan suara emas kalian? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Tadi kita sudah bernyanyi bersama ya, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tentu memiliki makna dan berkaitan erat dengan materi kita hari ini, di mana lagu tersebut menggambarkan semangat juang yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Dalam semangat inilah yang mendorong para prajurit di era penjajahan untuk rela berkorban demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Nah, kita pada masa saat ini sebagai warga negara yang baik dan cerdas, sudah seharusnya ya ikut menerapkan sikap pantang menyerah dan semangat juang yang tinggi. Apakah kalian siap menerapkan? Ya. Good job anak-anak Ibu. Nah, tadi sudah disebutkan di awal ya, materi kita hari ini yaitu sistem pertahanan keamanan negara Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem pertahanan keamanan negara, kemudian mampu memahami dasar hukum pertahanan keamanan negara, selanjutnya mampu memahami penerapan dari sistem pertahanan keamanan negara, dan yang terakhir, mampu menyajikan contoh perilaku dalam mewujudkan pertahanan keamanan negara. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk bentuk penilaian hari ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu penilaian rekan sejawat.
di mana nanti akan ada penugasan kelompok, kemudian kalian menilai ya rekan yang ada di kelompok kalian seberapa berpartisipasinya orang tersebut di dalam kelompok. Selanjutnya ada penilaian keaktifan di kelas, di mana nanti kalian dinilai seberapa kalian sering bertanya, berpendapat, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian infografis dan presentasi. Nah, untuk penilaian ini akan dijelaskan lebih lanjut saat penugasan kelompok ya. Secara garis besarnya akan ada format penilaiannya. Kemudian untuk metode pembelajaran, yaitu PBL, kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang berkaitan tertera di layar, dan untuk pendekatan pembelajaran hari ini yaitu student center dan pembelajaran interaktif. Kita mulai masuk ke pembelajaran ya. Silahkan dikeluarkan alat tulis dan catatannya. Kali di sini Ibu akan menunjukkan sebuah media infografis. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Sumber media infografis ini berasal dari media akurat yang menjelaskan posisi kekuatan militer Indonesia di berbagai wilayah menurut data Global Firepower pada tahun 2024. Di posisi dunia, Indonesia menduduki ke peringkat 13. Kemudian di wilayah benua Asia, militer Indonesia menduduki peringkat ke-8. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, militer Indonesia menduduki peringkat pertama. Coba, setelah mendengar informasi yang telah Ibu sampaikan, apakah kalian merasa bangga dan takjub terhadap kekuatan militer kita? Tentu ya, kita harus bangga karena negara kita mampu bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Bahkan di posisi kedunia, Indonesia menduduki peringkat ke-13. Sedangkan jumlah negara di dunia ada 200.000 lebih ya. Maka dari itu, Ibu ingin bertanya nih. Mengapa ya setiap negara perlu memiliki sistem militer atau pertahanan dan keamanannya negaranya sendiri? Ada yang bisa menjawab? Boleh, Ati, silahkan. Kenapa setiap negara itu perlu memiliki sistem militer? Karena setiap negara tentunya memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan negaranya masing-masing, termasuk dalam sistem pertahanan dan keamanannya. Tentunya ini itu untuk menjaga wilayah kedaulatan dan keselamatan warga negara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ati yang sudah berani berpendapat. Ibu sepakat ya dengan Ati bahwasannya setiap negara memiliki hak ya untuk mengatur urusan negaranya masing-masing. Karena sistem pertahanan keamanan negara merupakan suatu fondasi ya bagi keberlangsungan hidup suatu negara. Tanpa adanya sistem pertahanan yang kuat, maka suatu negara akan rentan mendapati atau mengalami ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga sudah seharusnya ya setiap negara negara melindungi seluruh warga negaranya. Maka dari itu, penting sekali setiap negara memiliki sistem pertahanan keamanan yang kuat. Dapat dipahami anak-anak? Kita akan lanjut ke penjelasan konsep materi ya. Baik, di sini dimulai dari pengertian. Ada pengertian sistem pertahanan keamanan negara, yaitu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, serta menciptakan perlindungan ketentraman dari negara yang terbebas dari gangguan, bahaya, atau ancaman. Nah, perlu kalian ingat juga, dalam sistem pertahanan keamanan negara itu mencakup 3 hal penting. Yang pertama itu kerakyatan, yang kedua kewilayahan, dan yang ketiga kesemestaan. Selanjutnya itu dasar hukumnya, terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kemudian terdapat di pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang RRI tahun 1945, kemudian juga terdapat di TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan juga terdapat di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, baik, selanjutnya yaitu komponen pertahanan keamanan negara. Terbagi menjadi 3 hal ya. TNI dan Polri yaitu sebagai unsur kekuatan utama, sedangkan rakyat yaitu sebagai unsur kekuatan pendukung. Dalam hal ini, TNI berperan untuk menjaga wilayah pertahanan negara. Kemudian Polri berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan rakyat di sini sebagai unsur pendukung, karena dalam hal ini rakyat dapat memberikan dukungan ya baik secara moral, material maupun juga fisik dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya yaitu upaya bela negara. Apa sih itu upaya bela negara? Yaitu merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, jadi anak-anak, upaya bela negara ini merupakan wajib ya bagi seluruh warga negara. Adapun bentuk upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, apa? Ya, pendidikan kewarganegaraan, di mana merupakan mata pelajaran yang penting dan wajib dipelajari ya dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian juga tujuan PKN itu adalah untuk membentuk smart and good citizen, kemudian juga untuk memupuk jiwa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Selanjutnya yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yaitu merupakan latihan aktivitas fisik ya untuk memupuk jiwa patriotisme. Misalnya kalau di sekolah nih, jika kalian mengikuti ekstrakurikuler, pramuka, paskibra, PMR, dan lain sebagainya. Ada yang mengikuti ekskul tersebut? Ada. Oke, good job. Selanjutnya yaitu pengabdian sebagai TNI secara sukarela ataupun secara wajib. Nah, jadi ini tuh contohnya seperti TNI dan Polri yang merupakan unsur utama ya dalam sistem pertahanan keamanan negara. Dan yang terakhir, yaitu pengabdian sesuai profesi. Nah, jadi anak-anak dalam upaya bela negara itu tidak hanya dilakukan secara jalur militer saja, tapi bisa dilakukan jalur non-militer. Contohnya ini, pengabdian sesuai profesi. Misalnya nih, ada atlet yang mengharumkan nama bangsa karena mendapatkan medali dikarenakan dia mengikuti kejuaraan tingkat internasional. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan konsep materi hari ini sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup? Oke, jelas. Maka dari itu kita lanjut ke penugasan kelompok ya. Pada minggu lalu, kalau tidak salah Ibu sudah membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Dan sudah memberikan tugas untuk membuat yel-yel atau jargon per kelompoknya. Apakah sudah dibuat? Sudah? Baik, kalau sudah silakan duduk per kelompoknya masing-masing dulu ya. Di sini kelompok 1, di depan kelompok 2, dan di belakang kelompok 3 ya. Nah, kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum ke penugasan kelompok, kita akan cek sound dulu yel-yelnya ya. Biar apa? Biar kalian semangat dan makin kompak saat penugasan kelompok. Mau dari kelompok mana dulu nih? Oke, tenang. Dari kelompok 3 apakah sudah siap? Siap. Dari kelompok 2 apakah sudah siap? Siap. Dari kelompok 1 apakah sudah siap? Siap. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kepada kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kita terima kasih ya kepada kelompok 1 ya, sudah sangat keren sekali, jaya. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Coba yang sedang duduk diam dulu, sok silakan kelompok 2. 1, 2, 3. Kelompok 2 di dapur. Kelompok 2 kelompok 2 pemenangnya. Terima kasih ya kepada kelompok 2, sudah sangat mantap ya pemenangnya. Dan yang terakhir kelompok 3 dipersilakan untuk ke depan. Ikan kelompok 3 akan yel-yel. Kelompok 3. Hei kawan, lihat kelompok 3, kelompok kami, kelompok kami. Oke, kita di tengah. Kelompok 3. Terima kasih ya kepada kelompok 3, sudah sangat keren sekali. Mohon kondusif ya anak-anak semuanya. Kita akan lanjut ke penugasan kelompok ya. Silakan kepada ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD dan format penilaiannya ke depan. Oke. Mohon tenang ya anak-anak semuanya. Tolong dibaca dan dipahami terkait petunjuk LKPD dan format penilaiannya. Secara garis besar, kalian akan diberikan satu kasus untuk mengkaji suatu permasalahan. Kemudian, kalian akan menjawab pertanyaan yang di LKPD. Kemudian setelah itu, membuat infografis semenarik dan sekreatif mungkin. Setelah dibuat infografisnya, akan dipresentasikan ke depan. Nah, untuk kelompok 1 akan mendapatkan kasus sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk kelompok 2, kasus sengketa wilayah distrik Ociosi antara Indonesia dan Timor Leste. Dan kelompok 3 akan mendapatkan kasus wilayah Bok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan kelompok? Baik, kalau cukup, waktu pengerjaannya 25 menit ya. Ya, sok mulai dikerjakan dari sekarang. Silahkan, selamat mengerjakan, selamat berdiskusi, dan selamat berkolaborasi. Kenapa? Ya, nanti akan ada presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk yang presentasinya yaitu 3 orang ya, perwakilan per kelompoknya. Dari kelompok 2 ada enggak? Nah, ya. Dari kelompok berapa ini? Ada yang ditanyakan atau ada kendala? Satu, bagaimana progresnya? Iya, aman.
Oke, anak-anak, waktunya tinggal sisa 5 menit lagi ya. Oke, sudah? Oke. Karena terbatasnya waktu hari ini, yang presentasi kelompok 1 terlebih dahulu ya. Dan perwakilan 3 orang. Bentar, sebentar. Sudah siap infografisnya? Oke. Baik ya, dari kelompok 2 dan 3 apakah sudah beres? Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi presentasi. Silakan kelompok 1 apakah sudah siap? Kelompok 2 dan 3 apakah sudah siap menyimak? Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan. Hasil diskusinya. Ini infografisnya kawan, bagus kan? Solusi dari peserta didik kami ada mediasi, kemudian mendorong penyelesaian sengketa secara dampak. Baik ya, terima kasih kelompok 1 atas penjelasan informasi yang sangat luar biasa. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kepada kelompok 2 dan 3 apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya, boleh silakan Diani. Ya, perkenalkan saya Diani Dewi Saila, ketua kelompok dari kelompok Siap. dampak sengketa Pulau Sidan dan Ya, silakan dilanjutkan Diani. Kelompok 1 apakah mau langsung jawab atau mau berdiskusi terlebih dahulu? Langsung. Oke, kalau begitu silakan boleh dijawab. Izin jawab di perwakilan dari kelompok 1. Jadi secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia itu sangat baik. Boleh? Aku mau nambahin ya. Jadi walaupun banyaknya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, diskusi pada hubungan ini memang masih menjadi sensitif di kedua negara. 2 dan 3 apakah ada yang ingin berpendapat atau menambahkan? Tidak ada? Dari penanya apakah sudah cukup jelas? Cukup. Baik ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya yang sudah sangat bagus. Ibu izin menambahkan yang terkait dampak kepada hubungan negara Indonesia dan Malaysia saat ini. Betul ya, secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia saat ini yaitu pada kondisi yang baik. Kedua negara tersebut telah melakukan berbagai banyaknya kerjasama ya di segala sektor bidang. Kemudian juga dalam upaya untuk memperkuat hubungan bilateral juga perlu ya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih ada atau menyelesaikan permasalahan yang masih sedang berjalan dengan upaya perdamaian. Nah, anak-anak, untuk sesi presentasi hari ini dicukupkan ya. Terima kasih banyak kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3 dipersiapkan presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Ibu ada sedikit oleh-oleh buat kalian, yaitu kuis materi hari ini. Nanti Ibu akan kirimkan ya link kuisnya kepada ketua kelas kalian. Untuk deadline-nya 1 minggu ya dari sekarang. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kuis harian? Tidak? Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya dengan menggunakan media Mentimeter. Silakan di-scan barcode-nya terlebih dahulu atau join kepada media Mentimeter. Kode join-nya 6709256. Apakah sudah bisa diakses semua? Silakan diisi boleh 1 kata, 1 kalimat, 1 paragraf pun diperbolehkan asalkan sesuai dengan konteks yang ada ya. Ada yang mau yel-yel lagi, seru, keren, senang, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya yang sudah mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, dari anak-anak, apakah ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, boleh, Puji ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui adanya sistem pertahanan dan keamanan negara yang merupakan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk bela negara sebagai siswa seperti mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Puji ya. Baik, terima kasih ya Puji atas kesimpulannya. Betul ya, dapat disimpulkan hari ini kita sudah belajar banyak hal ya, dimulai dari mengenali makna lagu Maju Tak Gentar, kemudian mengetahui informasi kekuatan militer Indonesia di berbagai wilayah, hingga kita menggali informasi dari kasus sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat bermakna bagi kita semua. Nih, pada pertemuan selanjutnya, silakan baca dan pelajari materi tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Kemudian jangan lupa untuk kelompok 2 dan 3 dipersiapkan presentasi ya minggu depan, dan jangan lupa dikerjakan kuis hariannya ya, di deadline-nya 1 minggu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak usah ya, nanti minggu depan baru dikumpulkan. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Amin. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Baik, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa supaya diberikan keselamatan di dalam Tuhan. Kalau berdoa, dalam hati dimulai. Doa di Tuhan.
Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya yang sangat luar biasa dan aktif ya di hari ini. Semoga tetap sehat, kemudian juga semangat terus, dan jangan lupa makan ya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, izin keluar ya.